Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para bini sepuh pesantren Sukahideng, ayah pun bibi pun lanjut anu hadir di kesempatan ya, para guru pengajar, para wakil pimpinan pesantren, yang saya hormati orang tua wali santri yang menyempatkan diri di dalam kesibukannya menghadiri acara pelepasan putra putri ibu bapak hari ini. Anak-anak kelas 3 SLTP dan SLTA yang menyelenggarakan acara pelepasan atas inisiatif mereka sendiri. Dalam kesempatan ini saya masih kuat dibayang-bayangi oleh bayangan pimpinan pesantren yang begitu besar jasanya. Beliau mengerahkan segala kekuatannya dengan ikhlas untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di pesantren ini dan membimbing kami dengan sebaik-baiknya. Begitu juga kepada para pendahulu beliau, Pamanda Kiai Haji Syihabuddin Muhsin, Ayahanda Kiai Haji Wahab Muhsin, Pamanda Kiai Haji Bakhtiar Afandi, dan mendiang kakek Kiai Haji Zainal Muhsin. Mereka harapan kita sedang menikmati apa yang telah mereka gariskan. Mereka sebagai orang-orang yang man sanna sunnatan hasanah. Semoga kebaikan-kebaikan beliau mereka dan kebaikan kita semua mengalir, diberikan oleh Allah kepada mereka. Bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dalam kesempatan ini saya serasa masih mewakili beliau. Atas nama beliau saya ucapkan terima kasih kepada semua guru dan pengajar dan semua pengurus yang dengan tulus ikhlas berkiprah sekuat tenaga sebaik yang bisa mereka lakukan untuk tetap mempertahankan atau memperbaiki keadaan pesantren. Saya nilai kebersamaan, kerukunan
dan kasih sayang di antara individu-individu yang ada di pesantren ini, itu adalah modal bagi pendidikan terhadap para santri. Karena pesantren itu betul-betul mencetak bukan hanya yang diajarkan di kelas, bukan hanya yang diperintahkan untuk latihan-latihan berjamaah, puasa dan sebagainya, tapi gerak-gerik individu yang ada di pesantren itu pun lebih diserap oleh anak-anak santri daripada yang dikatakan oleh guru-guru di kelas. Jika para pendidik yang ada di pesantren ditengarai oleh para anak santri, mereka itu hubungannya mesra, mereka itu hubungannya sangat intim, mereka itu tidak ada sekat, mereka itu betul-betul membangun kebersamaan, maka itulah yang tercetak di dalam jiwa anak itu. Tatkala pulang ke kampung dan punya lembaga pendidikan, ya harus membangun kebersamaan seperti ini. Tapi jika anak-anak menengarai di sebuah lembaga pesantren ada keretakan di antara keluarga, akibat apa saja? Biasanya perlombaan masalah duniawi. Maka kembali ke kampung halaman itu, itulah yang tercetak. Saya pun mungkin harus begitu atau harus berebut seperti di pesantren saya. Itu bisa dibuktikan oleh para bapak, para ibu. Sekalipun tidak diucapkan oleh penduduk pesantren, kamu harus pecah seperti kita, tidak. Pasti mengatakan itu harus kebersamaan, tapi antara anggota pesantren retak, maka anak bisa menyerap keretakan itu dan terserap di dalam perilaku nanti setelah kembali. Jadi begitu pesantren macena ajengan teh dehem nage diturutan, beda jeung kepala sekolah kan gitu. Jadi tatkala melihat ada kesenjangan hubungan antara keluarga, itu adalah lisanul hal yang afsah min lisanil maqal, kondisi yang lebih tajam menusuk hati anak-anak daripada yang dikatakan oleh guru di kelas. Dan tatkala kembali punya lembaga pendidikan, maka perebutan itu dianggap wajar, keretakan itu dianggap wajar, dan begitu terus menelurkan. Makanya alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, anugerah yang sangat besar yang dianugerahkan Allah kepada pesantren kami adalah kerukunan, kedamaian, keharmonisan yang lestari sampai kiamat. Alhamdulillah teu aya nu teu betaheun di pesantren Sukahideng, anggota pelajar pesantren Sukahideng, sehingga melesat hoyong nyalon ka mana henteu gitu. Kumagi eungap di pesantren ya gitu. Itu alhamdulillah. Bahkan anu tos tebih oge Prof. Sihabuddin Musin, Prof. Sihabuddin Qalyubi, Dr. Aam Abdussalam sudah betah di Jogja, sudah betah di Bandung, tapi tak ada kesempatan kembali ke pesantren, kembali lagi ke sini. Padahal di Jogja, di Bandung pun banyak yang membutuhkan. Itu cirinya bahwa di sini lingkungannya tidak pengap. Kalau lingkungan pengap, jangankan yang jauh datang ke sini, yang dekat pun, yang di dalam lingkungan pun ingin kompensasi, mencari lingkungan yang lebih segar di luar. Alhamdulillah wa syukru alhamdulillah, mudah-mudahan anugerah Allah yang diberikan kepada pesantren ini terjaga sampai kiamat.
Selanjutnya ucapan terima kasih kami kepada orang tua yang dalam kesibukan berbagai macam aktivitas yang harus dihadapi di tempat masing-masing ditanggalkan demi melaksanakan komitmen kebersamaan dengan pesantren di dalam kepedulian terhadap pendidikan. Pesantren, orang tua dan santrinya itu adalah sebuah komunitas yang membangun komitmen. Orang tua pemberi amanah, santri yang diamanahkan, pesantren yang diamanati. Tidak mungkin jalan penitipan orang tua tanpa ada komitmen dari tiga unsur itu. Orang tua ada komitmen untuk menitipkan, santri punya komitmen rela untuk dititipkan, dan pesantren pun ada komitmen rela untuk dititipi. Kebersamaan ini janganlah cepat berlalu. Mudah-mudahan terus berlangsung kebersamaan ini sampai akhir nanti. Mengapa? Karena kalau itu tidak disadari, maka keberkahan ilmu kurang diserap. Kalau orang tua hanya asal-asalan nyimpen saja, tidak merasa menitipkan, pesantren juga asal-asalan nerima aja, biarlah anak-anak bagaimanapun, anaknya pun begitu, keberkahan ilmu sulit untuk diserap. Sementara yang kita harapkan dari ilmu itu hanyalah keberkahannya. Manuridu bitolabil ilmi illa barokatahu. Kita tidak mengharapkan dengan tolabul ilmi kecuali keberkahan dari ilmu itu sendiri. Ada barokatut ta'lim, ada barokatut ta'alum, keberkahan memberi ilmu dan menyerap ilmu. Apa itu keberkahan ilmu? Keberkahan ilmu itu adalah az-ziyadah minal khair fid darain. Dengan ilmu itu bertambah-tambah adanya kebaikan hidup dan kehidupan di dunia dan di akhirat. Bertambah-tambah hidup dan kehidupan, kebaikannya. Diharapkan anak-anak sekalian menyerap ilmu yang barokah, yang menjadi tambahan kebaikan bagi mereka, kehidupan mereka dunia dan akhirat. Yang intinya dari keberkahan itu adalah hidayah, al-huda, bimbingan. Karena ilmu itu adalah huda sebetulnya. Tanpa bertambahnya hidayah dengan ilmu, ilmu itu tidak membawa kebaikan, bahkan justru membawa kemelaratan. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'adan. Barang siapa yang ilmunya bertambah tetapi hidayahnya tidak bertambah, maka dia tidak akan bertambah kecuali jauh saja dari Allah. Yang tambah-tambah itu tambah jauh saja dari Allah. Oleh karena itu, maka semoga ilmu yang diserap oleh anak-anak itu menjadi hidayah, modal hidayah bagi mereka
dan terus bertambah hidayahna, wazidnahum huda. Oleh karena itu maka di samping transfer pengetahuan di pesantren, di dalam kelas, maka latihan-latihan untuk peribadatan di sini selalu dilakukan. Tadi sudah disebutkan oleh yayasan bagaimana aktivitas anak-anak di sini dilatih untuk selama masih melek itu untuk ibadah terus. Mulai bangun pagi berjamaah subuh, habis berjamaah subuh ngaji, habis ngaji berangkat sekolah, sampai sekarang sekolahnya agak siang sampai 2:30 mungkin, jam 2 atau 2:30. Sini sudah lelah anak-anak, harus berjamaah asar sambil nunutan, ya gitu. Wiridanana masare, gitu. Kemudian sholat ngaji lagi sampai jam 5, itu sudah lelah sekali anak-anak. Tapi tetap jiwanya jiwa pramuka, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Apalagi sedang nunutan, senang terus kan gitu. Itu hampir tidak kelihatan keluhan-keluhan yang berarti dari anak-anak yang dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masuk maghrib, sholat maghrib berjamaah, wiridannya terus, ngaji lagi, sholat isya lagi terus. Di sini waktu isyanya juga jam 8 karena ngaji dulu, berjamaah isya lagi. Ada yang setelah berjamaah isya juga ngaji lagi. Itu dihabiskan untuk latihan beribadah, karena dengan kita melatih diri beribadah itu menganggap bahwa ibadah itu bukanlah suatu kebaikan, tapi suatu keharusan. Dululah helaanan engke mah kaditu mah suatu kebutuhan kan gitu. Ibadah itu bukan suatu kebaikan. Kalau menganggap ibadah bukan suatu kebaikan, maka tak mungkin dengan ibadahnya seseorang akan membanggakan diri, tak mungkin akan menyombongkan diri dengan ibadahnya. Lah pirage kitu ari nu geus biasa mah gitu. Latihan-latihan itu untuk menanamkan ilmu yang memancarkan keimanan, sehingga diharapkan anak-anak itu menjadi pemuda amanu bi rabbihim wazidnahum huda, seperti ashabul kahfi itu. Tapi nu diturutan teh kulemna wungkul sih kana teh. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka itu adalah para pemuda yang betul-betul iman kepada Rabbnya, dan kami tambah lagi hidayahnya. Itu semua targetnya supaya ilmu yang diserap di kelas itu betul-betul melahirkan kebarokahan. Segala hambatan yang bisa mengganggu aktivitas yang baik di pesantren diupayakan untuk dihapus, dan itu memerlukan kerjasama antara kita dengan orang tua. Jangan dikasih HP, manikeukeun di pasian wae HP, kan gitu. Ari-ari di bumi mana tanya HP wae, ari geus init ka pesantren dikirimkeun HP teh kumaha gitu. Gitu. Jadi perlu komitmen antara kita, kebersamaan di antara kita, agar ilmu yang diserap oleh anak-anak kita itu betul-betul membawa berkah, kebaikan kehidupan di dunia dan di akhirat. Kita kadang-kadang salah memahami keberkahan
kalau banyak harta wah barokah, cenah ajengan mah tuh cenah loba cenah gitu, barokah cenah gitu. Jadi melihat barokah itu dengan banyaknya harta, bukan itu. Tapi posisi apapun di dalam keberkahan, baik sedang banyak harta ataupun tidak banyak harta, hatinya itu akan tetap merasa puas, akan tetap merasa lapang. Yang disebut di dalam hadis mempunyai ghinan nafsi, kepuasan jiwa. Rasul juga mengatakan laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafsi. Kepuasan jiwa itu bukan timbul dari banyaknya harta, tapi kepuasan itu adalah kepuasan yang ada di dalam jiwa itu sendiri. Sekalipun hitungan hartanya tidak lagi em-eman tapi te-tean, ada hitungan harta te-tean, tapi setelah dikasih te-tean itu tetap saja serakah, bagaikan orang haus meminum air laut. Itu orang haus dikasih air laut tidak akan segar, tapi tambah-tambah haus, padahal hitungan bukan M lagi, sudah te-tean hitungannya, tapi keserakahannya luar biasa. Itu tanda-tanda tidak ada keberkahan. Tapi ada orang yang sederhana, karena barokah hartanya, barokah hidupnya, disebabkan oleh ilmunya memang dijadikan filter untuk hidupnya. Tapi ketinggali tarangna teh rata we henteu nerut wae kan gitu. Aya nu hitungan em-eman tapi eta tarang ngerung wae kumaha ieu teh gitu. Itu pasti akan berkah dan nantinya akan mudah melakukan hal-hal yang positif. Di dalam hartanya, sekecil apapun, sesederhana apapun, memang harta itu barokah. Barokah itu enggak susah mengeluarkannya, tidak susah, karena tidak terus setiap hari dihitung. Hitungannya em-eman, te-tean, tapi beurangna capek, tipe-tingna ngitung tuluy, atau deg-degan, atau kusing, beurang capek deui, tipe-ting kerung deui, beurang capek deui, tipe-ting hitunganna mah tuh loba. Jadi standarnya anak-anak bukan itu yang kamu cari, bukan itu, tapi keberkahan. Keberkahan. Nanti kalau diberkahi harta kamu, kamu akan mudah mengeluarkannya, dan setelah dikeluarkan Allah memfasilitasi yang lebih baik. Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Orang yang sanggup memberi, takwa, menjaga diri dari segala hal-hal yang tidak boleh, wa saddaqa bil husna, yakin terhadap la ilaha illallah, bahwa segala sesuatu diatur oleh Allah, fasanu yassiruhu lil yusra, akan kami permudah dia mendapatkan fasilitas-fasilitas yang termudah. Itu jangan dihitung oleh kalkulasi kita, kalkulator kita, jangan. Difasilitasi dengan fasilitas yang puncaknya adalah surga al-yusra. Tapi wa amman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Barang siapa yang bakhil, wastagna, terus saja mencari-cari kekayaan, wa kadzdzaba bil husna, tidak begitu percaya kepada la ilaha illallah, jaminan Allah, terus bersandar kepada kekuatan diri, kumaha ngatur hirup urang, fasanu yassiruhu lil usra, maka Allah akan mempermudah dia langkah-langkah ke hal-hal yang paling sulit, merengu wetarangna teh pastina oge.
lantaran dibimbing ke al-usra. Nah itu yakin, itu kamu harus imani itu firman Allah, dan dengan iman itu akan bertambah-tambah hidayah kamu. Begitu. Dan untuk amanah dari pimpinan pesantren, saya menggarisbawahi semua amanat yang telah disampaikan atas nama kepala sekolah, atas nama keluarga, dan atas nama yayasan. Semua Bapak garis bawahi, dan itu adalah amanat yang baik dan benar yang pantas dilaksanakan. Para ibu, para bapak, tentu saja di dalam melaksanakan amanah titipan ibu dan bapak ke pesantren ini, kami banyak sekali keterbatasan. Tidak semua guru termasuk saya sigap mengajar, ada yang malas, ada yang banyaklah hal-hal yang itu pasti. Di dalam melaksanakan amanah itu kami tidak sepenuhnya bisa memuaskan ibu dan bapak. Dalam kesempatan ini kami mohon dimaafkan, jangan sampai khianat kami terhadap amanah ibu bapak memberatkan kami nanti di akhirat. Mohon dimaafkan. Mau memaafkan kan? Mohon maaf, pasti kami banyak khianat terhadap amanah yang bapak ibu titipkan. Kami tidak punya keinginan apapun. Ma as'alukum alaihi min ajrin, kami tidak meminta upah apapun dari apa yang kami lakukan. In ajriya illa 'ala Allah. Pahala yang kami terima cukup saja dari Allah. Adapun iuran-iuran anak-anak banyak, ini listrik harus dibayar, kami tidak bisa membayar dari saku kami, terpaksa minta ke ibu-ibu, ke bapak-bapak gitu. Kemudian kadang-kadang ada kerusakan-kerusakan di asrama yang perlu dibenahi, itu pun memerlukan bantuan. Insya Allah seandainya ada bagi guru-guru insentif jauh mungkin dari kelayakan dianggap sebagai upah gitu, jauh tidak sampai kepada UMR seper-100-nya UMR mungkin kan bagi guru-guru itu. Jadi itulah, mungkin tidak akan terlalu panjang karena ini situasi dan kondisi juga konsumsi tidak menginginkan ya gitu. Ini panas gitu. Sekali lagi mohon dimaafkan atas segala keterbatasan kekurangan kami, dan terima kasih atas kerjasamanya yang baik sehingga anak-anak betah di sini karena memang kerjasama yang baik. Ada orang tua kan yang tega, anaknya nangis di sini, wah tinggalkan we, kita kerjasama nah, kan we lah urus we cendetan nu ceurik ku dewan santri kan gitu. Lumayan riweuh dewan santri ya gitu kan, harus ada kerjasama. Orang tuanya tega meninggalkan, dewan santrinya tega mengurusi gitu. Itu harus ada kerjasama itu. Ya harus dititipkan lah. Masa titipan tidak dititipkan? Kalau tidak dititipkan ya tidak ada keberkahan nantinya kan. Titipan itu harus dititipkan. Itu lamun orang nitip motor ujug-ujug diteuleun we dina pipir batur teu ngomong teu naon aya nu maling atuh engkena. Nitipkeun mah pasti kudu nyarita kan gitu. Gitu. Itu etikanya gitu. Supaya tidak disabet heulang gitu. Itu. Nah, itu kurang lebihnya mohon maaf, dan dalam kesempatan ini secara resmi saya ucapkan bismillah tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah.
anak-anak secara resmi dilepas dari pesantren Sukahera. Demikian, dan bagi mereka semuanya, baik yang akan melanjutkan di sini ataupun yang akan berangkat, tetap doa kami menyertai anak-anak semua. Semoga kamu semua selamanya ada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diserahkan kepada Allah, karena hakikatnya di sini pun kamu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan amanatnya. Mohon maaf kepada Bapak agar tidak beranjak terlebih